Jangan punya slogan yang penting aku sholat. Ingat bahwa sholat itu penting. Yang penting aku sholat, bukan yang penting lu sholat. Sholat itu memang penting. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh dari syarat-syaratnya sholat, dari rukun-rukunnya sholat, agar kita pantas mendapatkan hadiah dari Allah berupa khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Berat, butuh kesabaran, berat, butuh sholat dalam kehidupan. Makanya sabar dan sholat ini bergandengan. Sabar, gak usah terburu-buru. Sholat agar selalu dapat petunjuk dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat itu bertemu Allah. Kalau belum bertemu Allah, jangan berhenti sholat, karena kita akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya jangan berhenti sholat, jangan berhenti belajar sholat, meningkatkan kualitas sholat. Jangan berhenti terus sampai kita memastikan bahwa sholat kita diterima oleh Allah, memastikan bahwa kita bertemu dengan Allah, karena kita akan kembali kepada Allah. Kalau sholat kita tidak bisa bertemu dengan Allah, pastinya kita tidak bisa kembali kepada Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita pertuhankan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa bertemu Allah, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah, karena kita akan kembali kepada yang kita pertuhankan. Sedangkan kebanyakan kita selama hidup di dunia, yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan as-syaitonir rajim. Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'u, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi astawfi min kulli da'i wa nuru, dalilul li qalbi 'inda jahli khairati, fa ya rabbi madini bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati, wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan, wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati, wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bir rahman yaqbalu tawbati
وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Anbiya 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law ya'lamul ladzina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan ketika, dan tatkala ra'atal ladzina kafaru, melihat engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, alladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir mereka, iyattahidunaka illa huzwa, tidaklah mengambil mereka, membuat mereka kepada engkau illa huzwa, kecuali mereka menjelek-jelekkan, kecuali mereka memperolok-olokkan engkau. Apa contohnya? Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Apakah ini alladzi yadhkuru alihatakum, yang menyebut-nyebut, yang menghina-hina alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Wa hum bi dzikrir rahman, dan mereka juga menyebut-nyebut, menghina-hina Ar-Rahman, Allah, Zat yang Maha Kasih. Hum kafirun, sangat jelas kalau mereka melakukan itu, kafirun, mereka orang-orang yang kafir.
Setelah menyampaikan kebenaran, justru Kanjeng Nabi bukan diterima dengan baik, bahkan sebaliknya, Kanjeng Nabi dihina-hina, Kanjeng Nabi difitnah, dijelek-jelekan, Kanjeng Nabi dikata-katakan sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang pembohong, pendusta. Justru Kanjeng Nabi yang membawa agama tauhid dikatakan telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, yang akibatnya mereka orang-orang yang kafir juga menghina Allah, Zat yang Maha Pengasih. Makanya kita tidak boleh menghina-hina sesembahan orang lain, menghina-hina keyakinan orang lain. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai walaupun kita tidak sama dalam hal keyakinan antara mukmin dan kafir, kita masih diikat dengan tali persaudaraan. Kita sebangsa dan setanah air, kita diikat oleh tali persaudaraan bahwa kita sama-sama makhluk Tuhan. Tatkala kita menghina sesama kita, pastinya kita telah menghina penciptanya. Jadi jangan sampai kita merendahkan siapapun dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menghinakan siapapun dalam kehidupan kita. Karena tatkala kita menghina, tatkala kita merendahkan seseorang dalam kehidupan kita, itu tandanya kita telah merendahkan, menghinakan yang menciptakannya. Sama halnya kita merendahkan dan menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia, jin, itu adalah Allah. Makanya kita harus sadar, jangan sampai kita menghinakan, merendahkan orang lain demi agar kita dimuliakan oleh orang lain. Jangan sampai kita menghinakan orang lain agar kita dipandang lebih mulia daripada orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Khaliqul insan, telah diciptakan manusia min ajalin, yang di dalam diri manusia itu terdiri dari ajalin, sifat-sifat terburu-buru, sifat kesusu, sudah menjadi sifat dasar dari manusia, bahwa manusia itu
sifat dasarnya terburu-buru. Terburu-buru ingin sukses, terburu-buru ingin kaya, terburu-buru ingin mulia. Itu sifat dasar dari manusia. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaiton. Ingat, kehati-hatian itu dari Allah dan terburu-buru itu dari setan. Setan itu diciptakan dari api neraka. Makanya tatkala kita terburu-buru dalam suatu hal, ditandai di dalam dada kita, di dalam pikiran kita ada bara api yang membakar, panas rasanya, terburu-buru akhirnya. Saurikum ayati, diperlihatkan kepada mereka ayati, ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Pasti Allah akan memperlihatkan kepada mereka. Fala tastajilun, maka kalian jangan terburu-buru. Takdir itu pasti datang, takdir itu pasti terjadi. Makanya kita jangan minta untuk disegerakan, jangan terburu-buru. Semuanya butuh proses. Jangan terburu-buru ingin sukses, semuanya butuh proses. Jangan terburu-buru ingin cepat kaya, semuanya itu tanpa rekayasa. Harus sungguh-sungguh dalam semua hal, tidak ada rekayasa. Sukses itu tidak ada rekayasa. Semua itu karena kesungguh-sungguhan kita, dan semuanya itu karena berkat rahmat dari Allah. Tidak bisa lepas, semuanya butuh proses. Ingin sukses, ya berproseslah. Ingin cepat kaya raya, ya bersungguh-sungguhlah tanpa rekayasa. Namun apa kata orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang terburu-buru, tidak mau dengan peringatannya Allah, tidak mau dengan petunjuk-petunjuknya Allah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, mata, kapan hadzal wa'du, ini janji, datangnya kiamat ini kapan? In kuntum shadiqin, jikalau engkau betul-betul orang yang benar, jikalau engkau kalian betul-betul orang yang siddiq, yang benar. Terus didesak Kanjeng Nabi. Gak ada yang mau untuk berproses, maunya instan, maunya cepet-cepet.
Mau sekarang ya sekarang. Nggak boleh kapan, nggak boleh. Kapan aku suksesnya? Kapan? Terburu-buru untuk menjadi orang sukses. Terburu-buru untuk menjadi orang yang kaya raya dermawan. Terburu-buru. Itulah sifat dasar dari manusia. Dan itu dilambangkan sebagai bisikan dari setan. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina. Lau seandainya ya'lamu mengetahui alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka, hina pada waktunya, waktu kiamat, waktu kapan dia sukses. La yakufuna an wujuhihimun nar, mereka tidak bisa menahan an wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, an-nar, dari panasnya api neraka. Karena orang kafir ini pasti neraka. Wala anduhurihim, dan juga tidak bisa menahan anduhurihim, dari punggung-punggung mereka. Wala hum yunsurun, dan mereka tidak ada yang menolong mereka. Kalau ini mereka rasakan pastinya, kalau ini mereka ketahui pastinya, mereka tidak akan terburu-buru. Mereka tidak akan meminta untuk disegerakan datangnya siksa Tuhan. Gengsi, orang-orang kafir ini gengsi, sombong, orang-orang kafir ini sombong. Kapan? Kalau kamu berproses seperti ini, kapan kayanya? Ini lu, lihat lu, aku kerja baru 1 minggu sudah bisa beli mobil. Dengan cara apa? Ya mencuri, ya korupsi. Itulah. Apabila kita terburu-buru, berbagai cara pasti akan dilakukan, tidak peduli halal haram, kebanyakan haramnya tidak peduli, mendolimi orang lain tidak peduli, yang penting aku cepat kaya, aku cepat sukses. Menyikut temannya tidak peduli, mendolimi temannya tidak peduli. Makanya banyak sekarang koruptor, pencuri uang rakyat, uang negara. Tatkala terbukti mereka melakukan korupsi, hilang rasa malunya. Mereka tidak punya malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, tandanya mereka sudah tidak punya iman. Karena al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau sudah seseorang tidak mempunyai malu, tandanya mereka tidak punya iman. Sudah tahu kebenaran Al-Quran, sudah tahu tentang kebenaran, namun mereka menutupinya karena mereka gengsi, karena mereka sombong, menutup kebenaran dan menghinakan orang lain. Ditutup kebenaran yang ada dengan berbagai macam cara.
Dengan kepintaran mereka ditutup kebenaran itu. Dengan pangkat kekuasaannya mereka ditutup kebenaran itu. Dengan harta kekayaan mereka ditutup kebenaran itu. Itulah orang-orang yang sombong, menutup hatinya dari kebenaran, menolak hatinya dari kebenaran, mendustakan hatinya dari kebenaran, kemudian menghinakan orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, menghinakan orang-orang yang mengajarkan kebenaran, membunuh karakter orang-orang yang mengajak kepada kebenaran dan menegakkan keadilan. Itulah orang-orang yang sombong, itulah orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari kebenaran, menutup mata hatinya dari kebenaran, menutup kupingnya dari kebenaran, menutup mulutnya dari menyuarakan kebenaran. Itulah orang-orang yang sombong, menghinakan, membunuh karakter, memfitnah, menjelek-jelekkan orang yang mengajak kepada kebenaran dan menegakkan keadilan. Itulah orang-orang yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Makanya hati-hati, tidak usah terburu-buru, nikmati prosesnya. Jamu pahit, belajar pahit, nikmati prosesnya, syukuri masih diberi waktu oleh Allah. Tidak ada kata terlambat kalau Allah memberi petunjuk kepada kita. Mau terburu-buru kemana? Ujung-ujungnya mati. Kaya mati, miskin mati, orang baik mati, orang jahat mati, semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Makanya gak usah minta disegerakan, gak usah minta terburu-buru untuk disegerakan. Datangnya azab, datangnya kiamat, datangnya kesuksesan, gak usah terburu-buru. Berproseslah dan nikmatilah dalam berproses menuju kesuksesan. Gak usah meminta orang lain untuk membenarkan, untuk mencari kebenaran, untuk mencari pembenaran dari apa yang kita terburu-burukan. Gak usah. Tidak butuh pembenaran. Kebenaran itu tidak butuh pembenaran. Kalau sudah benar, benar. Kalau sudah batil, ya batil. Waja'a imam. Kalau datang kebenaran, imam. Waja'a imam. Waja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
Dan tatkala datang kebenaran, maka akan sirna kebatilan, akan musnah kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan itu akan musnah, akan sirna kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, berpegang teguh pada keadilan. Maka kebatilan-kebatilan yang ada di dalam hati kita akan diterangi oleh Allah dengan cahaya kebenaran, yang nantinya kebatilan itu akan lenyap dari dalam hati kita. Bal ta'tihim, bahkan ta'tihim akan datang kepada mereka azabnya Allah hari kiamat baghtatan, tiba-tiba. Jadi kiamat ini datangnya tiba-tiba. Yang mengakibatkan kalau kiamat ini datang tiba-tiba, fatabhatuhum, maka membuat mereka panik, membuat mereka bingung. Makanya sebelum kiamat itu datang, terutama kiamat sugro, kiamat kematian diri kita datang, kita harus bisa belajar mati sebelum kematian itu datang. Kapan kita belajar mati? Tatkala kita sholat. Belajarlah mati sebelum kematian itu datang. Kita sudah harus tahu mati dalam kehidupan kita. Kapan itu? Tatkala kita sholat. Fala yastati'un, maka tidak akan mereka mampu raddaha, menolaknya. Walahum yundorun, dan mereka tidak akan diberi tangguhan lagi. Jadi kalau sudah kiamat suhro datang, kiamat kematian diri kita datang, tidak ada yang mampu untuk menolaknya, dan mereka sudah tidak diberi kemunduran waktu lagi, tidak diberi kesempatan untuk hidup lagi. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tatkala datang ajal kematian diri kita, maka tidak bisa diakhirkan, dimundurkan, dan juga tidak bisa dimajukan walaupun hanya 1 detik saja. Makanya jangan minta disegerakan. Masih banyak dosa minta disegerakan, masih banyak dosa minta dibuktikan. Kalau aku nggak akan mati, aku akan hidup kekal abadi. Kalau sudah datang ajalnya, kaget. Bal ta'tihim baghtatan, bahkan tatkala ajal itu datang, kiamat suro itu datang baghtatan, mereka itu panik. Panik dah, panik mereka. Karena tidak ada kesempatan lagi, tidak diberi tangguhan waktu lagi. Pas datangnya ajal itu, pas, maka yang harus disegerakan adalah segera kita bertaubat sebelum ajal datang kepada kita, mendekat kepada kita. Bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum ajal datang mendekat. Kalau tidak, kita akan bingung, kita akan panik.
Fatabhatuhum, panik kita, panik mereka. Kalau kiamat sudah datang, panik. Tidak ada tempat untuk kita berlindung, tidak ada yang dapat menolong kita tatkala waktu ajal kematian kita datang. Fala yastati'una raddaha, dan tidak mempunyai kemampuan untuk kita untuk menolaknya, untuk menghindarinya, tidak ada. Walahum yudharun, dan juga waktunya pas, tidak diberi lagi kita tangguhan waktu. Makanya bersegeralah untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal datang dalam kehidupan kita. Tidak usah terburu-buru yang lain, tidak usah terburu-buru untuk membuktikan bahwa kita ini hebat, kita ini sukses, kita ini alim. Nggak usah terburu-buru. Hal yang terburu-buru seperti hal yang dikarbit, yang dipercepat prosesnya secara instan, banyak negatifnya. Makanan-makanan instan banyak penyakitnya, tidak menyehatkan. Memperoleh sesuatu dengan instan, korupsi, nipu-nipu, cepat kaya, tapi juga cepat masuk penjara. Makanya hati-hati. Belajarlah mati sebelum kematian itu datang. Perbaiki diri dengan sholat kita, sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Tingkatkan kualitas sholat kita agar kita bisa memastikan bahwa sholat kita diterima oleh Tuhan. Bukan mengendengkan sholat kita, sama halnya kita mengendengkan Tuhan. Jangan punya slogan yang penting aku sholat. Ingat bahwa sholat itu penting. Yang penting aku sholat, bukan yang penting lu sholat. Sholat itu memang penting. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh dari syarat-syaratnya sholat, dari rukun-rukunnya sholat, agar kita pantas mendapatkan hadiah dari Allah berupa khusyuk dalam ibadah-ibadah kita. Berat, butuh kesabaran, berat, butuh sholat dalam kehidupan. Makanya sabar dan sholat ini bergandengan. Sabar, gak usah terburu-buru. Sholat agar selalu dapat petunjuk dari Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat itu bertemu Allah. Kalau belum bertemu Allah, jangan berhenti sholat, karena kita akan kembali kepada Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Makanya jangan berhenti sholat, jangan berhenti belajar sholat, meningkatkan kualitas sholat. Jangan berhenti terus sampai kita memastikan bahwa sholat kita diterima oleh Allah, memastikan bahwa kita bertemu dengan Allah, karena kita akan kembali kepada Allah.
kalau solat kita tidak bisa bertemu dengan Allah, pastinya kita tidak bisa kembali kepada Allah. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita pertuhankan dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa bertemu Allah, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah, karena kita akan kembali kepada yang kita pertuhankan. Sedangkan kebanyakan kita selama hidup di dunia, yang kita pertuhankan bukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, melainkan As-Syaitonir Rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.